Saudara-saudara, kali ini saya akan membahas Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 di dalam 4 seri yang berhubungan dengan ancaman COVID-19 yang kita hadapi. Seri pertama adalah bahasan khusus ayat 19a dengan judul Jangan Sesat. Kita mengisolasi diri bukan karena tidak percaya pada Kristus yang bangkit itu. NTT kembali menjadi zona merah setelah diidentifikasi 9 kasus corona yang baru. Orang-orang percaya mulai saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. SMS, Messenger, WhatsApp, dan sebagainya diwarnai dengan isi firman Tuhan yang diharapkan bisa menguatkan iman. Namun motivasi yang baik itu seharusnya dilaksanakan dengan cara yang benar. Salah satu bacaan favorit yang ada di medsos adalah Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 yang akan saya bahas khusus ayat 19a. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Selayang pandang, rasanya ayat 19 ini cocok dengan situasi saat ini. Murid-murid mengunci diri karena mereka takut, dan kita pun seolah mengisolasi diri di rumah karena kita takut. Mereka takut pada orang-orang Yahudi yang bisa saja membunuh mereka, dan kita pun seolah takut pada ancaman corona yang bisa saja mengancam jiwa kita. Namun, cara mencocok-cocokkan ayat Alkitab dengan situasi kita saat ini bukanlah cara yang tepat sebagaimana maksud ayat tersebut. Pertama, situasi ketakutan murid-murid untuk berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci dan alasan kita berdiam di rumah saja adalah dua hal berbeda. Pintu-pintu mereka terkunci, sedangkan pintu-pintu rumah kita tak selalu dikunci. Mereka berkumpul di suatu tempat, sedangkan kita menjaga jarak. Kedua, akar ketakutan murid-murid pada saat itu dan sikap waspada kita pada saat ini jauh berbeda. Murid-murid takut pada orang-orang Yahudi yang baru saja membunuh Yesus, yang bisa saja turut menyeret mereka dalam bahaya. Yesus sudah mati, dan mereka ragu, bahkan tidak percaya akan berita kebangkitannya. Jadi akar dari ketakutan murid-murid lalu bersembunyi dan kehilangan damai sejahtera karena ketidakpercayaan tentang berita kebangkitannya yang baru mereka dengar dan yang mereka ingin percakapkan dengan sembunyi-sembunyi dalam ruang dengan pintu-pintu yang terkunci agar mereka tidak diganggu, tidak diintervensi, tidak diintimidasi oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan dasar kita orang-orang percaya berdiam diri di rumah saja saat menghadapi ancaman COVID-19 adalah karena kepercayaan pada Yesus Kristus yang telah bangkit itu membuat kita patuh pada anjuran pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Roma 13 ayat 4a. Pemerintah menganjurkan kita untuk berdiam di rumah, menjaga jarak, dalam upaya untuk menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Kita berdiam di rumah saja pada masa wabah corona ini bukan dalam ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, sama seperti murid-murid yang berkumpul dengan sembunyi-sembunyi karena takut, tetapi karena kita menyatakan ketaatan iman kita dengan tidak membangkang kepada pemerintah yang ada di atas kita. Berhenti menjajakan mimpi-mimpi palsu dalam ancaman COVID-19 ini. Motivasi yang baik untuk menguatkan teman-teman, saudara-saudara dengan firman Tuhan mesti dijalankan dengan pengertian yang baik agar maksud firman tidak diselewengkan. Firman Tuhan bukan mimpi dalam drama Korea yang membuat kita terlena. Ia mesti dibaca, direnungkan, diselidiki dengan bimbingan Roh Kudus, lalu dilakukan dengan ketaatan iman. Amin.